Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk motor Honda Beat Karbu. Tolong disimak baik-baik untuk teman-teman pemula supaya video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, setelah melakukan proses pergantian bearing-bearing kruk as, kita kasih oli di bagian lubang big end harus keluar dari stang piston ya. Kemudian di bagian bearingnya juga kita kasih pelumasan. Kemudian langsung kita proses pemasangan kruk as ke bagian crankcase. Sediakan oli aja, oli ya, jangan dahdir. Kemudian kita lumasin olinya nanti di bagian dudukan bearing crankcase. Nah, karena kita mau proses pemasangannya menggunakan tracker ya. Kalau misalkan nggak dipanasin nggak perlu dikasih oli, buka aja tensionernya supaya tidak terbakar. Jadi nanti tinggal plug. Nah, di sini kita langsung melakukan pemasangan rantai keteng bersamaan ya. Meskipun tidak dipasang juga rantai ketengnya nanti belakangan juga bisa. Nah, khusus untuk motor Vario Beat Karbu itu bisa. Kalau yang lainnya yang lubangnya kecil nggak bisa ya. Nah, di sini saya mentutorialkan langsung bersamaan dipasang. Nah, kita cari titik center bearingnya dulu ya. Jadi ketika proses penrekeran, si bearingnya itu harus lurus, jangan sampai miring kiri kanan. Pokoknya kita lihat-lihat saja, kalau udah lurus pasti kelihatan teman-teman. Nah, sambil digoyang-goyang pas aja, pas baru bisa kita pasang trackernya. Sediakan aja kunci dua-dua, pegangin satu orang, pegangin mesin tuh ya. Nah, kemudian rantai keteng harus masukin dulu ke sini ya, supaya saat nanti proses tracker nanti tidak tergencet. Kalau misalkan di as nantinya bisa tergencet. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masukin aja ke dalam ke sini ya, pakai obeng min. Nah, kita congkel-congkel dorong seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tracker. Tracker seperti ini ya. Nah, stang pistonnya harus diperhatikan ya. Jangan sampai nyelap. Kalau misalkan nyelap itu nanti stang piston bisa bengkok, crankcase bisa pecah kalau kita proses tracker seperti ini. Nah, posisikan ke depan stang pistonnya ya, ke sini. Dan dilihat-lihat lagi rantai keteng jangan keluar ke sebelah kanan, nanti bisa tergencet. Nah, oke, ini udah kencang, kita kendorin, kita putar dulu kruk asnya ke sebelah sana. Nah, 180 derajat kita kencangkan lagi trackernya supaya posisi bearingnya lurus ya. Nanti kita bisa lihat setelah proses tracker kita goyang putarannya. Kalau misalkan goyang si kruk asnya berarti itu posisinya masih rada miring. Nah, di video ini ketika kita putar bagian kruk as itu bagus ya, center tuh ya. Tidak ada goyangan ya di bagian asnya, kruk as. Nah, seperti itu. Cek-cek aja dulu. Santai aja proses perakitan, jangan sambil ngopi. Nah, seperti itu teman-teman. Pemula pasti paham, sekali nonton langsung praktek bisa kalau ada alat dan kuncinya. Usahakan alatnya harus siap. Nah, oke, ini sudah berputar. Sediakan saja kain lap, kita bersihkan permukaan yang mau kita lem. Untuk proses pengeleman di sini saya menggunakan lem tribon yang tipe silar ya. Itu udah jadi andalan saya. Ada dua macam, ada yang kayak encer ya tribonnya. Kalau yang encer itu suka mengeras, susah cara ngebersihinnya. Kalau pakai yang ini mah karet, jadi lebih tahan panas dan lebih tahan rembesan. Perhatikan dua buah pindowal ya. Nah, di sini untuk proses pengeleman cukup satu bagian saja, nggak perlu dua-duanya. Bersihkan aja permukaan yang satunya. Oke, langsung kita proses pemasangan. Kita paskan crankcase ke bagian pindowal, kita putar, goyangan kruk as lancar. Aduh, saya mau ngopi dulu teman-teman. Pasang bautnya. Jangan lupa sambil ngopi ya. Ah, mantap. Nah, untuk baut-bautnya ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Yang panjang di bagian satu bawah ya. Nah, yang dua itu yang bagian tutup pompa oli nanti jangan dipasang dulu bautnya. Panderi. Nah, jadi kisaran bautnya 1 sentian ya. Kita kencangkan dulu pakai manual aja. Mau langsung dikencangkan pakai kunci biasa boleh. Mau pakai kunci torsi juga boleh. Nah, di sini saya mengencangkannya pakai kunci torsi, teman-teman. Nah, pakai kunci torsi di sini saya rada sedikit clear. Nah, hanya itu leng-lengan baik. Ongkoh ya awak can cager-cager.
Saya teh mungkin kendala saraf kejepit udah hampir 6 bulan nih, belum kambuh, belum sembuh. Jadi kerja juga kurang maksimal teman-teman, sering kecapean ya, otot kram. Minta doanya saja dari teman-teman supaya saya cepat sembuh ya, amin. Nah, saya torsi di angka 15 nm ya, dari 10 sampai dengan 15 nm itu aman, nggak perlu dipermasalahkan. Sisa lemnya dibersihkan pakai lap, kemudian putar, kruk as, lancar ya. Nah, kenapa dari 10 sampai 15 itu aman? Karena banyak versi, ada yang 10 nm, ada yang 15 nm tuh. Itu nggak dipegangin tuh kalau tigo lehe. Tapi tenang naon tigo lehe ge moal naon da ieu mah krengkes luar ya. Asal jangan yang dalam, nantinya dakong cacat. Nah, kita pasang bagian pompa oli teman-teman. Nah, di bagian pindowalnya kita kasih oli supaya mudah masukinya. Nah, 2 buah pindowal ya. Kemudian bagian pompa olinya ini kita kasih oli juga sama. Nah, plug seperti ini. Tidak bisa terbalik ya cara pasangnya. Pasang bautnya baut yang hitam nih. Jadi usahakan baut-bautnya harus diingat juga ya, jangan sampai salah domisili ya. Yang tadinya di Banjar jadi di Garut, yang tadinya di Garut jadi di Jakarta, ke Tangerang. Jadi harus pas, kalau di situ ya di situ. Jangan pindah domisili. Nah, kemudian pasang gigi pompa oli plastik dan pennya. Supaya lebih mudah bisa ditangkerakin. Tapi ini kan saya mau liatin ke teman-teman. Nah, jadi harus pas pennya dengan di bagian pompa oli. Harus pas. Dan gigi pompa oli harus pas di bagian gigi kruk as. Nah, kalau misalkan rada susah masukinya kan itu harus ada gandat. Nah, kita tekan aja, tekannya jangan dipaksa sambil kita putar gigi-giginya, gigi pompa olinya. Nah, seperti ini sambil diputar asnya. Nanti juga kerasa kalau udah masuk, dia ya ke dalam masuk. Tuh, udah. Nah, itu udah masuk, teman-teman. Kemudian kasih oli di sini. Nah, baru kita pasang tutup pompa olinya seperti ini. Nah, karetnya mau dikasih lem, bagus. Boleh gitu ya, nggak dikasih lem juga tidak masalah kalau o-ringnya masih bagus. Nah, kalau misalkan o-ringnya udah rada melar, pakai lem saja. Nah, kemudian jangan dipaksa, kita ke dalam ini o-ring yang melar keluar tuh. Biasanya o-ring itu kendalanya keras, melar, ataupun patah. Seperti itu, tapi ini kondisinya masih bagus, layak lah. Tuh udah masuk ya secara halus. Kemudian baut yang tadi kita pasang gitu. Panjang juga 1 meter. Nah, langsung kita torsi lagi sesuaikan dengan yang tadi 15 nm. Nah, 15 nm ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian kita putar. Nah, seperti ini lancar. Kemudian sekarang kita tinggal proses pemasangan bagian saringan oli ya dan per tuh. Harus dibersihkan teman-teman karena banyak kotoran di situ. Jadi harus dibuka. Sok aja dibuka, pasti banyak kotorannya ya. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 17. Nah, mau pakai kunci torsi mau pakai kunci biasa, asal sesuai torsi aja. Kemudian sealnya kita ganti yang baru. Nah, untuk pemasangan seal kita kasih oli dikit ya pinggir-pinggirnya. Nah, langsung kita masukin dulu tengahnya. Gak perlu pakai alat bantu. Nah, di uril aja, di pelintir kayak gitu sampai masuk. Kemudian udah masuk tengahnya, tinggal dorong pinggirnya. Nah, saat proses pengetukan ya harus berhati-hati ujungnya ya, jangan di tengah-tengahnya. Ujung pinggir karetnya, dan jangan keras-keras amat, asal ketuk-ketuk aja bertahap seperti ini. Jadi tidak akan membuat si sengnya itu ubah posisi. Jadi tetap. Nah, mukulnya juga pakai tang. Nah, dikit harus sampai rata ya supaya tidak terjadi kemiringan. Pasang snap ringnya ya. Nah, seperti ini. Gunakan tang snap ring juga. Nah, sampai masuk di posisinya. Nah, setelah ini kita putar lancar. Pokoknya banyak-banyak diputar lah di sini mah supaya liar. Nah, seperti itu. Kemudian pasang 2 buah pin dowel ya, boss center. Nah, fungsi dari boss center ini untuk center boring ataupun liner ke bagian piston. Jadi piston itu lurus, tidak cepat baret, kompresi mantap. Jadi tidak akan miring nantinya ya. Dan packing juga lurus center tuh ya.
Packingnya juga perlu dikasih lem ya, packing kertas. Kemudian pasang ring piston dan piston langsung pasang ya, udah dipasang nih. Sepi pengunci pen piston udah dipasang, hati-hati jangan sampai lupa sepi pengunci ada 2 kanan ya dan kiri. Untuk pemasangan ring piston disilang ya, disilang-silang. Nah kemudian langsung kita pasang sepi pengunci yang satunya lagi, kita gunakan obeng min kecil. Nah kita congkel. Caranya sudah ada. Supaya lebih safety teman-teman pakai kain ya, supaya kalau macelang tidak masuk ke dalam. Kemudian bagian piston kita kasih oli. Perhatikan lagi posisi piston ataupun ring-ringnya ya, harus sesuai dengan selera kita. Langsung kita pasang boring yang baru. Kenapa ini pakai boring yang baru? Karena yang sebelumnya kan itu udah gede. Nah sekarang distandarin lagi teman-teman, pakai yang baru standar, ini standar ting-ting. Nah oke, udah masuk. Plak, tekan ke bawah, si piston harus coba diputar ya, naik turun ke atas untuk memastikan bahwasanya piston berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah oke, mantap. Kita langsung topkan, kita lap sisa olinya, pasang lidah tensioner bawah. Setelah itu pasang pin dowel juga. Nah ini yang di atas itu untuk meluruskan bagian klep ke piston, kemudian head ke blok piston, kemudian gigi sintrik bawah ke gigi sintrik noken as. Nah kemudian packingnya saya nggak kasih lem, packingnya udah ada catnya dan permukaan blok rata, jadi saya nggak kasih lem. Kalau mau dikasih lem tipis-tipis saja, jangan sampai menyumbat jalur oli ya. Kemudian pasang retainer bawah, kemudian pasang seal clamp. Nah jadi ada ringnya ya, pasang ringnya. Kemudian klepnya udah saya skir tuh ya, dan bos klep bagus, tidak ada goyangan dompret tidak ada. Kemudian ini per klep yang rapat disimpan di bawah ya, biasanya yang ada marking kan itu di atas. Dari pabrikan juga ada catnya. Pasang retainer, pasang kuku klep. Tekan aja pakai jempol kalau kuat. Kalau nggak kuat pakainya pakai kain dan kunci sok 14 ataupun 12. Sebenarnya kalau beat mah gampang ya, tidak keras-keras amat kecuali yang racing. Ini juga racing sebenarnya nih, tapi nggak terlalu keras. Nah pakai jempol aja rada lumayan tuh. Kemudian tinggal kita pasang noken as, bearing noken as, kita kasih oli. Kemudian langsung kunci ya, pakai bautnya supaya tidak lupa. Nah, hati-hati saat proses pengencangan di bagian ini, saya sering nemuin yang pada dol, pada selek. Jadi secukupnya aja ngencenginnya. Kemudian perhatikan di sini untuk klep in dan X-nya itu berbeda. Yang X itu ada ADS-nya ya, sedangkan yang in tidak ada polos, jadi jangan sampai tertukar. Pennya yang panjang di bagian in, yang pendek di bagian X. Jangan sampai terbalik juga, yang ada ulir bautnya kepasang keluar ya, supaya nanti saat proses bongkar pasang itu mudah. Bisa ditarik, kalau misalkan udah terbalik nanti susah nyabutnya. Nah dan untuk motor ini sudah tidak dipasang sistem ADS ya, di noken asnya juga tadi udah dicopot ADS-nya. Kemudian langsung kita pasangkan rantai keteng, diperhatikan masukkan ke bagian head. Setelah rantai keteng ke depan baru kita dorong blok headnya sampai masuk ke bagian blok piston, pin dowel masuk semua. Bautnya kita pasang. Nah dan di sini untuk pen, ADS dan pernya sudah tidak dipasang ya, karena di bagian noken asnya juga sistem ADS-nya sudah dicopot. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, jangan sampai lupa ya, kalau yang masih standaran pennya harus dipasang. Kalau misalkan gak dipasang nanti motor bisa pincang, bahkan berbed, bahkan susah hidup. Kemudian untuk ringnya, ini ringnya ring panjang ya, jadi nyatu. As atas dan as bawah itu ringnya nyatu. Nah murnya kita kencangkan menggunakan kunci 12, kita torsi di angka 18,5 sampai dengan 20 Nm. Kita kencangkan secara silang. Nah oke, udah kencang dan kita cek putaran noken as harus lancar. Kalau misalkan motor beat itu terlalu kekencangan, pasti si noken as itu seret dan bakalan menyebabkan lahar noken as cepat ambrol kalau misalkan
pengencangan baut head terlalu kencang. Sedangkan baut yang pinggir kita torsi di angka 15. Kemudian kita topkan ya, untuk memastikan bahwasanya sudah top, benar-benar di top. Kita gunakan magnet, kita lihat tanda T-nya di pas segitiga ataupun cuakan crankcase. Nah, kalau sudah selesai top supaya tidak ragu. Nah, sambil dilihatin sama teman kita tuh ya, karena sering bergeser. Tinggal kita pasang gigi sintrik. Nah, ada garis itu harus horizontal dan titiknya vertikal. Nah, seperti itu. Kemudian pasang bautnya. Nah, kalau misalkan nggak pas tinggal tojos sedikit ya noken asnya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan ya teman-teman. Nah, sebelum dikencangkan kita pasang penekan tensioner, otomatis kita putar ke kanan sampai mengunci, kemudian pasang packing sengnya. Mau dikasih lem silahkan, nggak dikasih juga nggak masalah. Kalau saya nggak dikasih karena packingnya catnya belum luntur, belum pada nyoplok. Kalau udah nyoplok pasti saya kasih lem ataupun diganti. Kita kencangkan secukupnya saja. Nah, kemudian langsung kita tekan otomatis, putar ke kiri, nanti juga turun sendiri. Nah, keteng sudah kencang, langsung kita kencangkan. Tahan magnet. Nah, kencangkan manual boleh, pakai kunci torsi juga boleh. Oke, kemudian setelah kencang, kita pasang tutupnya ya. Ada o-ringnya juga supaya tidak ada angin pepres-pesan. Kalau misalkan bautnya nggak dipasang, ada angin nantinya dan bocor olinya. Suka ada rembesan oli. Pasang dulu kampas rem. Kemudian roda ya, supaya lebih mudah prosesnya, tidak diganjal pakai kayu. Nah, seperti ini. Jadi enak, nanti kita langsung pasang standar 2-nya. Kencangkan roda 20 kunci 24 ya. Kemudian setelah itu kita pasang standar 2-nya nih. Nah, supaya enak. Kalau pakai itu nggak enak. Nah, asnya saya kasih template karena sebelumnya macet, ini macet ya. Saya bongkar juga macet, ini karatan tuh. Saya bersihkan asnya, kemudian saya kasih template itu. Nah, oke, udah mantep ini. Tinggal kita masukin olinya teman-teman. Baut oli udah dikencengin ya. Semuanya udah. Nah, kita kasih 800 mili. Nggak perlu dilebihin, nggak apa-apa. 800 mili aja. Kemudian langsung kita pasang. Nah, supaya nggak ledeh, tutup olinya pakai kain kalau ngencengin. Itu baik. Pasang ring, pasang pengunci. Oke, sekarang tinggal kita pasang bagian spool. Nah, spool seperti ini. Dipas-paskan saja ya teman-teman. Dipaskan si liang bautnya. Si kabel-kabelnya dicoakannya, pasang dulu penahan kabel plat ya. Jangan sampai terbalik. Bautnya baut 8 pendek, itu yang atas. Sedangkan di spool agak sedang, rada panjang sedikit. Nah, seperti ini. Di bagian pulser itu bautnya beda. Pakai kunci 8T tapi beda hulunya. Mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa memahami ya tutorialnya. Ini nggak terlalu cepat-cepat amat, jadi mudah dipahami teman-teman, lengkap, detail ya. Kemudian di bagian pulser ini ada plat ya, penahan kabelnya. Nah, pasang. Jangan sampai terbalik ya penahan kabelnya, itu platnya. Seperti di video saja. Pokoknya contoh saja di video ini. Itu sudah benar semua teman-teman. Kemudian pasang magnet. Kemudian pasang ring, kemudian pasang mur. Langsung kita kencangkan secukupnya aja pakai kunci 14 ya. Nah, setelah ini tinggal kita cek olinya. Kita putar pakai impact ataupun di engkol-engkol. Nah, harus keluar di atas nih. Harus keluar dari atas itu untuk pelumasan bagian noken as, rocker arm, bearing-bearing noken as. Kemudian langsung pasang kipas. Untuk pemasangan kipas ini sembarangan saja karena tidak ada topnya. Bautnya diperhatikan, jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai terlalu pendek. Kalau pendek nanti selek, kalau panjang nanti nabrak, ngerusak spool, lilitannya nanti pada darelek. Kencangkan seperti ini, tahan kipasnya, kencangkan.
Oke, setelah itu kita pasang busi. Nah, businya gunakan yang panjang, jangan yang pendek ya. Sama dengan Karisma, Jupiter MX, Beat, Vario itu sama. Kita kencangkan menggunakan kunci 16, kunci busi ataupun kunci ring 16 seperti ini. Secukupnya saja. Oke, setelah kencang seperti ini, tinggal kita pasang naonnya. Naon cik. Bagian CPT teman-teman ya. Pasang roller. Nah, untuk posisi roller yang ada teflon itu berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini udah diganti pakai TDR dan orisinil 3. Yang TDR juga sama, berlawanan arah jarum jam teflonnya ya. Pasang slider dan platnya. Kasih template dikit aja, gak perlu banyak-banyak supaya nggak lambereh. Pasang panbelnya seperti ini, kita kedepanin ya. Nah, supaya tidak tergencet ketika pemasangan kipas. Pasang kipas biar itu kipas lawan rumah roller dan kipas, kemudian gigi engkol, ring dan mur kita kencangkan menggunakan kunci 22. Nah, setelah kencang tinggal kita pasang bagian yang belakang. Kalau mau ditorsi di angka 60 Nm yang depan ya, yang belakang 50. Pasang mangkok, pasang ring, pasang mur. Murnya jangan sampai terbalik ya, yang rata di dalam supaya gak terjadi oleng. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 19. 3 kali jetrek aja kalau pakai impact ya. Diatur torsinya. Kemudian pasang gigi pinion, pasang tutup pinion, kemudian pasang tutup CPT. Nah, oke, kita kencangkan baut-bautnya. Mau langsung dipasang bautnya semua boleh. Nah, kalau nanti aja setelah masang semua bisa, tidak apa-apa. Kemudian pasang selang AIS. Nah, ini fungsinya itu pipa ini nanti menuju AIS-nya, kemudian ke filter udara. Jadi fungsinya dari filter udara ngasih supply oksigen ke AIS, kemudian ke pipa ini sampai ke exhaust. Jadi memperbaiki emisi ataupun gas buang. Nah, seperti ini pipanya ya. Nanti terhubung ke ada AIS-nya yang dekat filter udara. Kemudian bautnya ada 3 ya, yang bawah 1, pinggir 2. Kemudian pasang gigi, bukan gigi, dinamo starter dan kabel-kabel masanya kan ada 2 ya, harus dipasang. Kalau misalkan nggak dipasang itu nggak bakalan hidup motor. Kabel masa itu sangat penting. Kemudian tinggal kita setel setelah klep. Gunakan kunci khusus, kunci 9 ya. Kita setel klepnya sesuai dengan selera aja, tergantung. Yang in dari mulai 0,10 sampai dengan 0,15, yang X mulai dari 0,15 sampai dengan 0,20. Itu atur aja, sesuaikan dengan selera karena aman. Kalau misalkan rocker alarm udah kena, pasti kalau dikasih renggang bunyi. Kalau misalkan dikasih rapat masih bunyi, berarti rocker alarmnya minta diganti. Seperti itu teman-teman kalau kemericik bagian head ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nonton sampai di sini nih. Ini udah waktu ke 23 menit ya. Karena kalau orang yang pengen bisa pasti nonton sampai selesai. Oke, kemudian pasang tutup headnya ya. Karetnya kita pasang nih. Nah, karet headnya. Nah, di bagian lekukan itu mau di karetnya mau dilekukan headnya kasih lem ya, dikit aja supaya nggak ada rembesan. Kemudian di bautnya itu ada semacam seal juga. Kalau misalkan gak dipasang nanti rembas. Jadi perhatikan ya, pasang sealnya. Kemudian langsung kita kencangkan saja. Nah, setelah kencang seperti ini, langsung kita pasang bagian knalpot, karburator, manifold. Nah, di sini untuk cover engine-nya nggak ada ya teman-teman, masalahnya. Harusnya kan cover engine dulu ya. Cuman di sini udah nggak dipasang di bagian blok mesin tuh, ada di bagian blok piston. Nah, sekarang kita pasang langsung knalpot karena nggak ada cover engine. Yang depan pakai kunci 10, yang belakang pakai kunci 14. Nah, santai aja segini supaya mudah dipahami. Kemudian ada packing di bagian karburator ya, di bagian manifold. Pasang bautnya.
Bautnya harusnya baut yang ada topinya ya, mur 10, mur topi. Kemudian langsung pasang filter udara. Nah, setelah filter udara, baut-bautnya pasang, selang AIS pasang, selang karbu pasang, semua dipasang lah istilahnya. Baru kita naikin kerangka seperti ini, tinggal kita cek engine on ya. Nah, motor sudah bisa hidup dan suaranya sudah halus. Beda yang pertama kali saat di live streaming ataupun di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa cek di atas ini nih, proses pembongkarannya. Dan ini adalah proses perakitannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.